beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya 1 ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan menambah nafsu makan ya. Dengan jus anggur, apel, tomat, pir. Bahan-bahannya diantaranya 1 buah apel, kemudian 200 gram buah anggur, kemudian 1 buah tomat, dan 1 buah pir air secukupnya. Nah, berkaitan dengan menambah nafsu makan ini Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan bagaimana orang tandanya kurang nafsu makannya? Nah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikut yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan ini berkenaan dengan musim yang sedang terjadi itu mengena sekali karena memang banyak yang hari ini itu gangguan makan, entah karena itu meriang terlebih dahulu, sakit dan seterusnya. Dalam kaidah usul kesehatan klasik disebutkan beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, mengenai makanan. Saya ambil di bab ke-5 halaman 57 disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Adab Syariah. Beliau berkata, perlu diketahui bahwasanya keseimbangan badan dapat terjaga dengan adanya harorah dan rutubah. Keseimbangan badan itu terjaga dengan adanya harorah dan rutubah. Sementara Imam Suyuti menyebutkan adanya harorah dan burudah. Kemudian keseimbangan masing-masing tersebut dapat terjaga dengan adanya yang lain, di mana harorah dalam arti adalah kumpulan panas, itu dapat menjaga rutubah atau kelembapan dan melindunginya dari kerusakan-kerusakan dan perubahan bentuk, serta membuang atau melembutkan sisa-sisa makanan yang jika tidak dibuang atau dilembutkan maka dapat merusak badan.
Di sini juga artinya dijelaskan bahwasanya seseorang itu membutuhkan rutubah, yakni saripati makanan. Tapi juga membutuhkan hararah untuk mencerna makanan sekaligus membuang sisa-sisanya. Ya. Jadi kalau percuma saja seseorang itu mengkonsumsi makanan kalau dia tidak punya hararah, sehingga tidak terbentuk menjadi saripati makanan dan tidak terbuang. Kalau tidak terbuang, perutnya penuh juga nafsu makan jadi terganggu. Betul. Dan itu akan merusak badan. Sedangkan rutubah atau kumpulan lembab, cairan lembab yang ada di tubuh dapat meredam hararah, yang apabila tidak diredam akan dapat membakar dan mengeringkan badan. Dan kondisi badan akan tidak seimbang dikarenakan kelebihan kadar salah satu sifat tersebut. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Muftadharus Sa'adah, dan Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan di dalam Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan hararah, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, juga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Muftadharus Sa'adah, hararah adalah panas alamiah yang ada di tubuh dan disimpan di dalam kolbu, yang berasal dari ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya. Basic awal. Sedangkan rutubah adalah makanan yang didapat. Yang pertama dari ibu ketika masih di rahim, kemudian setelah lahir dari makanan dan minuman yang dia dapat. Ini yang dimaksud dengan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim tidak menjelaskan, tapi saya mengerti penjelasannya dari Al-Imam Ibnu Jauzi dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ketika rutubah itu tidak mencukupi, makanan tidak mencukupi, maka hararah itu akan padam. Itu. Di saat hararah mengurai rutubah, makanan minuman itu diurai oleh hararah, maka badan membutuhkan sesuatu yang dapat menggantikan apa yang diurai oleh hararah tersebut, yakni tandanya adalah lapar. Ketika hararah sudah mengurai makanan semuanya, makanan sudah menjadi saripati, kemudian didistribusikan ke organ-organ yang membutuhkan, maka barulah tubuh membutuhkan pengganti dari rutubah tersebut. Tanda kebutuhannya adalah lapar. Nah, seandainya seseorang itu terjadi gangguan nafsu makan, entah itu nafsu makannya berlebih atau tidak, nafsu makan sama sekali, berarti ada beberapa permasalahan. Bisa jadi terlalu menumpuknya rutubah makanan yang ada sehingga tidak bisa dicerna oleh hararah. Nah, hararah tidak mencerna juga bisa jadi karena lemahnya kolbu. Karena tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Muftadharus Sa'adah bahwasanya sumbernya hararah, pusatnya hararah itu di kolbu. Beliau menukil pendapatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bisa jadi permasalahannya adalah dari kolbu tersebut. Ya, ada masalah di kolbu, gak doyan makan. Ya, ini yang pertama. Hararahnya berkurang, masalah di kolbu, gak doyan makan. Maka kadang-kadang begitu tuh orang. Ya kan, ada masalah gak doyan makan atau kelebihan makan. Kan ada orang yang marah, makannya banyak. Ada orang yang udah malas, mangkel, gak doyan makan. Ada orang yang cemas, stres, gak doyan makan. Bahkan gembira pun kadang gak doyan makan. Contohnya mau pulang kampung. Kami keluarga yang sering ada istilah pulang kampung ketika lebaran. Maka biasanya ketika besok mau pulang kampung aja, semalam udah gak bisa tidur, makan sudah gak enak, hawanya udah pengen aja. Iya. Ini yang pertama. Ya, ini urusan kolbu yang pertama. Berikutnya baru urusan organ. Ya. Hal tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam rangka mempertahankan kehidupan. Yang dibutuhkan itu adalah makanan dan minuman. Manakala kadar penguraian tersebut melebihi ambang batas normal, kalau yang diurai itu melebihi, maka hararah badan akan melemah. Sehingga tidak mampu digunakan untuk mengurai sisa-sisa makanan. Sehingga ketika hararah lemah, makanan terlalu banyak, melemah, sisa-sisa makanan yang harusnya dibuang tidak bisa diurai, sehingga penuh di perut. Itu juga menjadi masalah lagi. Ya, ini yang nanti disebutkan oleh Haris bin Kalada, seorang tabib yang hidup di zaman Nabi SAW. Perut itu rumahnya penyakit. Ketika makanan berlebih, maka perut itu rumahnya penyakit, gitu kan? Sehingga akibatnya sisa makanan tersebut akan membusuk. Nah, ketika makanan membusuk inilah akan menjadi penyakit. Yang diawali dengan gejala yang paling minim adalah nggak doyan makan. Aneka-ragamnya penyakit disebabkan oleh karena keanekaragaman zat-zatnya dan penerimaan organ badan dan kesiapannya. Emang ketika makanan itu busuk, organ mana yang siap menerima, gitu kan? Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Hambali, beliau menyitir
firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minum kalian dan jangan berlebih. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menggantikan zat yang telah terurai sebatas apa yang diperlukan oleh badan. Jadi makan awalnya itu adalah menggantikan makanan yang kemarin yang sudah diurai, ya, sesuai dengan kebutuhan badan. Artinya kebutuhan, makanya tidak ada satu ulama atau ahli kesehatan pun yang bikin porsi makanan. Sepiring itu sekian gram. Ya, ini nggak ada maksudnya, nggak ada ya. Kalau ada, bagaimana dengan orang diet sekarang yang kemudian ada takaran ini dan itu, itu di luar maksudnya. Yang kembali di sini tidak ada sesuatu kewajiban dan syar'i yang kemudian menekankan makan itu harus sekian. Ya, kenapa? Karena kebutuhan badan. Ada petani misalkan, tentunya dia nyangkul seharian ya, butuh tenaga. Kemudian ada lagi guru misalkan, atau IT tukang ketik, supir truk, ya kan. Kemudian juga panggul pasar yang kerja di pasar, yang manggul itu, bongkar muat BM, bongkar muat, kan beda. Ya, nelayan, ya kan beda. Gak bisa kemudian udah samain aja, ya nggak bisa. Kemudian ya sama lah. Kadang-kadang dalam satu majelis, misalkan dalam satu nampan makan, misalkan makan bareng, itu pun misalkan ustadz sama umatnya pun kan beda makan. Ustadz, umatnya mungkin kerjanya keras misalkan, ya makanya dia banyak. Walaupun nanti di situ malu-malu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, awal masalah adalah ketika melebihi batas kebutuhan, itu yang nanti akan menjadi penyakit. Apabila melebihi batas maka itu disebut dengan berlebih. Jadi baik kekurangan makan atau minum, kelebihan makan ataupun minum, itu sama-sama merupakan penghalang kesehatan badan dan hal ini akan mengundang penyakit. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ada pun landasan pokok pengobatan badan, kata beliau, adalah di Quran surat Al-A'raf ayat 31 ketika beliau mengambil pendapat ini. Disebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun seluruh pengobatan pada setengah ayat ini. Makan minumlah dan jangan berlebih. Tetapi kalimat berlebih itu kan tergantung tadi, ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah menyampaikan di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan ketika ditanya apa yang dimaksud berlebih itu seperti apa? Kata beliau, inna minas saraf yantakula kulla mastahaita. Sungguhnya termasuk perkara yang berlebih apabila engkau memakan setiap makanan yang kamu sukai. Jadi semua makanan disukai dimakan itu udah cukup berlebih dan nantinya akan menimbulkan penyakit yang dampak paling kecilnya adalah tidak doyan makan. Ya. Sementara Imam Al-Qurtubi beda lagi. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang makan minum jangan berlebih, menurut beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas, dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan makanan dan minuman selama tidak berlebih. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud berlebih adalah memakan makanan setelah kenyang. Jadi setelah kenyang makan lagi. Kalau istilah orang kita mungkin cuci mulut apa kali ya. Setelah makannya selesai nih. Habis itu cuci mulut. Cuci mulutnya pisang goreng 2, lah kan jadi kacau lagi kan. Habis itu teh manis. Satu gelas gede ya. Ini jadi masalah. Bahkan dari Bang Qayyim mengatakan seandainya sisa makanan tersebut diberikan ke anjing, beliau sebutkan dalam tafsirnya panjang lebar, itu lebih baik daripada kamu makan. Ya karena itu tadi akan menjadi penyakit di kemudian hari, ya di suatu saat itu akan menjadi penyakit dan panjang lebar. Nah, ini Al-Imam Al-Qurtubi juga membawakan sebuah kisah. Di zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid ada seorang tabib pribadi, dokter pribadinya Khalifah Harun Ar-Rasyid, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Kisah ini juga disebutkan dalam Aisar Tafasirnya Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan kisah ini, yakni seorang tabib namanya Yohana ibn Masawih. Ini orang Nasrani. Tapi tabib kaisar. Suatu ketika dia diskusi dengan anak muda yang namanya Ali bin Husain. Dia si ini
si tabib ini mengatakan, ya Ali ibn Husain, agamamu itu belum sempurna, kata dia. Kata Ali bin Husain, ini pemuda nih. Iya. Kenapa? Karena kata imam kamu, yaitu Imam Syafi'i waktu itu menyampaikan kan, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Adyan wa abdan. Ilmu din dan ilmu badan. Tetapi dalam ilmu din, ya agamamu menyampaikan. Tapi dalam ilmu badan tidak. Tidak ada. Saya sudah membaca Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Tabib khalifah wajar dong. Di situ tidak mendapati tentang kesehatan badan. Berarti kan nggak sempurna. Kata Ali bin Husain, engkau salah, engkau keliru. Sungguhnya Al-Quran telah menyebutkan pengobatan bahkan dalam separuh ayat. Kemudian ayat apa? Saya belum pernah. Saya udah baca semua, kata dia. Kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-Araf ayat 31, wa kulu wasrabu la tusrifu. Dijelaskan oleh Ali bin Husain. Ya, mungkin kalau kita yang diskusi kita kalah, kita nggak tahu. Makan minumlah jangan berlebih adalah pokok dari segala pengobatan. Kemudian kata Yohan ibn Masawih, seandainya aku harus menghabiskan hartaku untuk perjalanan yang jauh untuk mendapatkan kalimat ini, niscaya akan aku lakukan. Sungguh benar apa yang engkau sebutkan, bahwasanya seluruh separuh pokok ilmu pengobatan itu ada pada kalimat itu tadi. Artinya Yohanes bin Masawih di saat itu, tabib kaisar, itu aja mengakui. Itu kisah itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan pula oleh ulama yang belakangan, ulama sekarang, ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Isra Tafasirnya, beliau juga mengatakan demikian. Ini yang awal. Artinya seseorang, apa sebab, ya kan? Apa sebab seseorang itu ada gangguan makan dan minum? Pokok awalnya bisa jadi dari kolbu, bisa jadi dari pola makan awalnya, terlalu berlebihan dan sebagainya, sehingga terjadi penumpukan, akan mengganggu organ yang selanjutnya nanti akan berimbas kepada gangguan makan. Tapi itu nanti kita jelaskan setelah kita racik dulu. Ya, kita racik dulu ya. Ya. Oke, siap. Ini apel, anggur, tomat, pir. Ya. Ya. Ini saya ambil ini karena saya menghormati ada pendapat orang ya yang mengatakan bahwasanya biji apel itu setara dengan bisa ular katanya. Oh gitu. Nah, iya, artinya saya menghormati, makanya saya ambil yang ini. Ya, kalau di rumah ya enggak. Kalau di sini kan media aja, saya menghormati itu ya. Kalau teman-teman juga yang mengatakan. Nah ini kan ada, ya ini ada bijinya. Bijinya kita buang. Bijinya kita buang. Okay. Walaupun sebenarnya kalau di rumah nggak dibuang, itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ini kita buang aja. Soalnya nanti krunya biar enak makannya. Kan di sini kan kebutuhan. Oh, buang nggak buang apa bedanya? Nggak ada beda. Karena biji juga ada manfaatnya tersendiri. Kalau di ilmu sinsai, biji itu dikeringkan sendiri jadi obat sendiri gitu kan. Kayak jeruk juga begitu kan. Bijinya sendiri, kulitnya sendiri gitu kan. Bijinya sendiri, pokoknya sendiri-sendiri itu. Tapi kan Indonesia itu kaya. Bijinya buang. Kayak di China misalkan kan, Tionghoa, rambut jagung itu. Rambut jagung, sendiri kan. Tongkolnya sendiri, biji bulirnya sendiri. Kalau kita enggak, kita rambutnya aja dibuang. Kan kita negara kaya. Kayak Hayati, ya kan? Padahal itu berkhasiat ya kalau rambut. Iya, gitu ya. Ada udah dipaten jadi obat, jadi infus, cairan infus, obat rambut jagung itu. Cuman di Indonesia itu ya nggak perlu lah. Kalau biasanya anggur itu untuk obat jantung biasa, ini bijinya ya. Ya, kemudian tomat. Saya ambil tomat yang agak segar aja. Jangan terlalu merah. Tomat, pir ya. Pir.
Kalau yang di rumah nanti pakainya takaran ya, takaran sesuai takaran. Ya, yang tadi Kalau saya sudah di sini, disebutkan ya. Iya, yang udah disebutkan. Oke. Jangan pakai yang saya pakai. Kita tinggal tambah air Ya, air. Air secukupnya. Lagi sedikit lagi. Sedikit lagi. Hop. Cukup. Oke, kita blender. Masya Allah, segernya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut Sensei. Ya. Nah, Berarti kita bahas ini dulu. ya bahas apa? Tanamannya dulu. Yang pertama, buah. apel. Apel. Sesuai dengan abjad yang ada, pertama adalah apel. Harusnya urusannya anggur dulu ya kalau di abjad ya. Tapi ini apel dulu ya. Apel, kemudian anggur, kemudian tomat, kemudian pir. Nah, sekarang pertama adalah apel dulu. Ya. Apel itu ada berbagai macam jenis. Ada yang merah bener, Ya. ada yang merah semburat seperti ini, ada yang kemudian hijau. Hijau. Nah, orang itu punya pendapat yang berbeda. Biasanya orang yang menggunakan apel digunakan untuk penyakit bagian dada, itu biasanya apel yang merah biasanya. Apel merah. Tapi kalau yang di bagian pinggang, itu biasanya apel hijau. Lah apel yang semburat seperti ini sering sama yang kuning, Ya. itu sering digunakan untuk yang perut. Nah, Ya. apel ini rasanya manis, agak asam, sedikit agak asam. Betul. Walaupun asamnya tidak terlalu kentara, tapi manisnya adalah tonik energi vital limpa dan lambung, pencernaan maksudnya dalam hal ini, untuk menguatkan pencernaan. Sehubungan dengan permasalahan gangguan nafsu makan, Ya. karena penumpukan atau karena emosi. Kalau karena emosi, maka tidak bisa. Kalau karena emosi, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, Iya. mengacu kepada pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Kalau secara emosi, ya berarti nasihat. Betul. Apa yang datang dari Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Tetapi di sini yang dimaksud adalah ketika terjadinya gangguan organ karena makanan atau karena angin yang datang dari luar. Nah, apel ini asamnya itu memperbagus kualitas makanan. Asamnya itu memperbagus kualitas makanan agar ketika dia dicerna itu benar-benar terpisah dengan kotorannya dan memperbagus kualitas rutubah yang ada di dalam tubuh agar tidak terkontaminasi dengan angin yang datang dari dalam maupun datang dari luar. Sementara manisnya memperkuat limpa dan lambung untuk membantu sistem cerna. Metabolisme tubuh, membantu mencerna makanan dari sisi penumpukan makanan dan dari sisi sesuatu yang datang dari luar dan dari sisi membuat kualitasnya makanan tersebut. Ya. Tapi itu tadi yang dari sisi yang tadi saya bahas dari awal itu nggak ada kaitan karena emosi itu nggak bisa. Kamu sedih makan apel nggak bisa juga. Itu kamu marah kan, timpuk malah. Anggur demikian pula. Ya, tapi dia lebih asam. Iya, lebih asam. Asam kemudian dia manis. Ya. Nah, anggur ini justru lebih menenangkan dia. Memperbagus di samping memperbagus kualitas saripati makan yang ada di dalam tubuh, dia juga menambah rutubah tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian juga bisa membuang baik apel maupun anggur tadi, membuang sisa-sisa makanan, membantu buang sisa makanan. Yang tadi, yang saya bahas tadi, melemahnya haroro karena penumpukan makanan. Pada saat haroro itu melemah karena penumpukan makanan, maka anggur itu meningkatkan haroro untuk membuang makanan. Yang memang sisa-sisa yang tadi tidak terbuang. Kalau tomat lebih dominan
asam. Ini digunakan untuk berbagus kualitas. Ini tamat dengan pir itu ya senada karena pir itu manis tanpa asam. Betul. Tomat itu asam kurang manis, Enggak dominan asam, nggak terlalu manis. Sementara pir itu dominan manis, asamnya cuma sepet. Ya kan? Iya. Nah, ini justru sisi lain pir itu untuk murni menambah rutubah dan meningkatkan energi vital, sementara tomat itu untuk memperbagus kualitas rutubah yang sudah dibikin dari makanan-makanan tersebut. Sisi lain. Makanya dengan mengkonsumsi ini, dampaknya adalah meluruhkan sisa-sisa makanan, penumpukan sisa makanan, meningkatkan haroroh sehingga mampu mencerna makanan dan minuman yang ada, kemudian membuang sisa-sisa makanan yang memang menumpuk di perut, kemudian terbuang. Dan ini lagi banyak terjadi untuk musim ini, lagi banyak terjadi karena musim penghujan nih, mulai musim penghujan. Ini banyak orang yang kemudian terkena gangguan seperti itu. Kemudian masih ada waktu? Masih. Dari sisi keluhan, ya gangguan yang terkena. Ada beberapa hal penyakit yang berkaitan dengan gejala yang muncul di saat seseorang itu sakit, kemudian muncul gejala susah makan. Yang pertama adalah gangguan pencernaan yang tadi kita bahas ya. Gejala yang muncul adalah tidak nafsu makan karena perutnya nyeri perut dengan keinginan untuk dipijat. Ya, kalau keinginan dipijat berarti penumpukan makanannya itu, gangguan pencernaannya itu karena penumpukan makanan dan angin. Ya. Rasa tidak enak di mulut, rasa nyeri di mulutnya menunjukkan adanya timbunan makanan. Nyeri di perut ingin dipijatnya menunjukkan adanya campuran angin. Rasa tidak enak di mulut, meriang tuh. Sendara dengan nafas yang tidak sedap setelah makan. Kemudian sesak dan ketidaknyamanan pada dada dan diafragma, diare. Atau bisa jadi sembelit. Ketika kurang minumnya itu sembelit, ketika kebanyakan makan itu diare. Kemudian terjadi cegukan dengan suara yang keras, klung-klung dan kuat. Rasa panas di telapak tangan dan kaki, pencernaannya kurang baik. Selera makannya menurun terus. Dan lebih suka minuman panas, akan tetapi hanya minum sedikit. Jadi ketika makan, kalaupun satu suap dia mending minum. Setelah minum selesai. Ya, katanya begitu dia. Keluhannya seperti itu. Kemudian minuman lebih menyukai minuman panas tapi sedikit, segelas nggak habis. Kemudian enak perutnya, nyeri di bagian dalam perut dan bengkak, rasanya kenyang terus. Kenapa kemudian makan? Kenyang. Jadi tumpukan makanan dan angin. Ketika keluar feses, keluar BAB, fesesnya bau yang sangat tidak sedap. Bahkan kalau dipaksa makan lebih dari 1 sendok, muntah. Langsung muntah. Minum pun sedikit, kalau banyak muntah lagi. Karena ini udah penuh, seperti yang bahas tadi. Kemudian udah penuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keluhan yang kedua adalah dikarenakan stagnasi energi vital. Pembahasan tadi, lemahnya haroroh, kemudian stak energi vital. Ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Gejala yang muncul manakala dia stagnasi energi vital adalah perut nyeri, dada dan iga tidak nyaman. Nyeri di dada, sembelit dengan keinginan mengosongkan perut. Jadi inginnya itu buang air besar. Kayak dalam benaknya itu, ini kalau buang air besar kayaknya plong gitu. Jadi cita-cita hidupnya itu ya buang air besar itu ya. Ada ternyata. Saya juga menemui juga, masa iya, pokoknya saya nggak punya ingin apa-apa. Inginnya itu saya BAB yang banyak. Begitu doang Pak. Ya. Makan enggak. Lihat makanan aja dah enak kata dia. Ada aja ya orangnya. Ya. Kemudian keinginannya tuh mengosongkan perut. Jadi dia menderita, tersiksa karena perutnya kayaknya penuh. Perut tengahnya kayak tertusuk dan kayaknya tuh bengkak. Padahal kita ngeliat enggak. Ya. Ini perut saya tuh sampai bengkak begini. Enggak padahal. Jadi di perut atasnya bergerak nut gitu. Atasnya ini gerak-gerak dia. Kurang selera makan. Enggak doyan makan dia. Urinnya kemudian urinnya tertahan. Jadi ketika kencing itu kalau bahasa Jawa Timurnya itu kata guru itu tidak lampias. Tidak lampias itu kayak enggak tuntas gitu. Kemudian telinganya denging. Kemudian bek. Biasanya itu bek itu kata dia itu ceritanya kayak
orang yang naik mobil yang lagi menanjak. Ya. Nanjak ke gunung itu. Kata dia gitu. Jadi pakai mobil tuh, mobil bus kata dia sih. Jadi saya kayak lagi naik bus, naik gunung. Arah Pemalang Purwokerto kata dia. Nah pas di Belik gitu, arah mau Bobot Sari kata dia. Belik kata dia itu bek. Bek kata dia. Oh gitu ya. Jadi tiba-tiba tuli, nggak mendengar orang ngomong. Sakit perut, terasa ada benda asing di kerongkongan, jadi kayak ada nyumbat, sulit menelan, bengkak dan sesak setelah makan. Ya, kalau yang tadi saya belum menyebutkan makanannya. Kalau yang tadi yang gangguan pencernaan, selain ini yang dikonsumsi boleh lobak, ya. Anggur dikudap, nangka, teh, kemudian tomat dikudap juga bisa. Kalau dikarenakan stak energi vital bisa menggunakan daging sapi. Ya. Kemudian ceri, sarang burung kalau punya duit. Ya. Kalau saya sih sukanya kalau ngarahkan di orang pantai, saya sukanya ngarahin ikan bawal putih. Bawal putih yang kecil-kecil kan agak murah dibanding yang gede-gede. Kemudian daging ayam, kampung, daging kambing kalau di pantai agak susah nih. Kemudian daging angsa, sarang burung, kurma. Kurma sekarang udah banyak saya berani nulis kurma. Yeah. Nangka, daging kelapa. Jadi terus airnya ya siapa ya lah yang minum. Ini kelapa dagingnya. Yeah. Tahu kalau mau lauk, maksudnya kalau tempe apa tahu, mendingan tahu. Yeah. Kemudian labu siam, kalau dibikin oseng-oseng itu labu siam. Kemudian jamur kancing, beras ketan. Yeah. Kemudian kacang merah. Dimasak apa lah kacang merah terserah, mau di sop mau di bubur ya. Ubi jalar, kemudian kalau pakai gulanya gula batu. Kemudian juga pakai bawang putih dan kunyit, itu juga bagus. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, itu dikarenakan dingin limpa. Ini sekarang musim dingin, musimnya udah masuk seperti itu. Gejala yang muncul adalah nyeri perut yang menyerang tiba-tiba. Nyeri perut yang berpindah-pindah, nyeri perut yang memburuk jika dingin dan membaik jika dikompres, dihangatkan. Ya, tangan dan kaki dingin, kulitnya kuning gelap, diare dengan rasa dingin, fesesnya berair dengan sedikit, terjadinya pembengkakan di daerah kaki biasanya, pencernaan yang kurang baik, ya, bibir berwarna merah muda, kemudian ada rasa kata dia di mulut itu. Kalau nggak makan ada rasa yang menyenangkan kata dia. Oh gitu. Jadi saya tulis, saya juga bingung deh. Gimana ya? Makanya saya tulis rasa menyenangkan di mulut. Maksudnya saya kalau makan nggak suka. Cuma kalau nggak makan itu kayaknya kata dia gini. Di mulut itu ada rasa yang menyenangkan kata dia. Saya nggak kebayang. Padahal nggak makan apa-apa. Nggak makan. Justru kalau makan dia. Oh gitu. Iya, nggak suka, nggak doyan dia. Cuman kalau nggak makan kayaknya nggak tahu di mulut apa ya. Saya bilang sakit mulutnya enggak. Gini. Kenapa? Menyenangkan aja. Ada rasa menyenangkan di mulut. Ini orang ada aja ya. Ya udah saya tulis saja rasa menyenangkan di mulut. Kurang selera makan. Ya nggak selera. Rasa menyenangkan di mulutnya hilang soalnya nanti keganggu. Diare berkepanjangan, adanya air liur yang cair dan sedikit. Kemudian gampang muntah, gitu ya. Ini beberapa orang nih kayak gitu tuh. Kemudian makanan yang efektif digunakan selain ini, tentunya boleh menggunakan kayu manis, minyak cengkeh, adas, bawang putih, kacang pistasiu, sop pedas, sop pakai lada lah, ya. Cabai, adas, bunga lawang, wedang jahe gitu, itu juga efektif digunakan. Kemudian masih ada waktu? Masih sih. Oke. Silakan. Yang keempat, dikarenakan asam energi vital limpa dan paru. Lemahnya energi vital limpa dan paru, haroroh, lemahnya haroroh yang sudah menjadi energi di limpa. Lemahnya haroroh menimbulkan lemahnya energi vital. Dan ini terkhusus pada limpa dan paru. Yang terjadi adalah perutnya bengkak, batuk dan meludahkan lendir, dan ludahnya penuh lendir. Ludah sama ludah itu kayak lendir itu kayak ludah, dan tidak nafsu makan. Diare dengan feses yang lengket dan keruh, fesesnya banyak dan bening kemudian berair.
Jadi dia nggak makan, tapi BAB terus, bening dan berair. Kemudian dia batuk, mengeluarkan lendir terus, kemudian BAB-nya berair terus, sementara dia tidak makan. Ya, kalaupun dipaksa makan, makannya sedikit. Tidak dapat mencerna makanan perutnya. Jadi tidak dapat mencerna makanan itu terbukti dari apa yang dia makan keluar lagi. seperti semula. Itu. Jadi makan kangkung keluar kangkung. Gitu. Bahkan minum kopi, aroma kopi, kencingnya aroma kopi. Jadi. Gak usah jengkol, nggak usah ya, nggak usah jengkol yang penting. Kopi aja dia cerita sama, gitu. Keluarnya kopi. Makan jagung nggak tercerna, makan kangkung nggak tercerna, bayam nggak tercerna, bahkan makan kacang-kacang aja itu juga nggak tercerna, masih keluar kacang kata dia. Ya, kemudian makannya sedikit, tidak dapat misalnya makan, kelelahan pada tangan dan kaki dan tangan. Jadi dia kakinya cepat lemas. Kalaupun dia BAB nongkrong itu cepat lemas. Ini yang saya katakan ngayalnya itu. Coba kalau toilet saya itu toilet duduk. Dia nongkrong aja sedikit lama. Kelelahan, kurang tenaga, lemes, lemah latih lesu, keinginan terus menerus buang air kecil. Itu tersiksa sekali. Udah nongkrongnya capek, kenapa nggak berdiri? Berdiri lebih parah. Dia nongkrong aja udah capek. Batuk berkepanjangan, terengah-engah. Habis batuk, terengah-engah dengan cepat. Terengah-engah ya cepat ya. Gitu soalnya. Nafasnya pendek. Gitu. Kekurangan berat badan, kurus. Kemudian setelah buang air kecil itu, gimana apa namanya? Saya setelah buang air kecil begini. Gitu. Oh, jadi begitulah. Kalau saya nulisnya gimana ya? Saya terus bergetar saat buang air kecil. Bergetar. Orang dia ngomong, saya habis buang air kecil begini. Oh gitu ya. Menggerik gitu ya. Orang jauh. Yang dikonsumsi selain ini adalah anggur, lengkeng. Anggur bener ya, lengkeng. Gulanya gula gandum. Ikannya ikan selar, ikan kembung, ikan layang, kentang, beras, ketan, apel. Kalau mau dikudap nih, selain di jus, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang merah, kacang kara. Kacang kara dioseng bagus tuh. Jelly, royal jelly, buncis dioseng juga nih ya. Ikan bawal putih, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, gula batu, kuning telur, ayam kampung, kemudian juga keju. Masih ada? Waktu? Satu lagi. Satu lagi, oke. Satu lagi. Oh, saya pilihin aja. Lembab limpa. Lembab limpa itu berarti tumpukan makanan. Gejala muncullah tidak nyaman dada tanpa selera, tidak nyaman pada dada dan sama sekali nggak selera makan. Jadi bukan tidak nafsu lagi, emang nggak selera. Kenapa nggak makan? Nggak selera. Ya. Lapar nggak? Lapar, tapi nggak selera. Diare, adanya pembengkakan rasa berat di kepala seperti ditutup sesuatu. Kepalanya tuh dibebat gitu katanya. Rasa berat di tubuh dengan tidak nyaman, tubuhnya juga digerakkan berat, penyakitnya kulitnya menguning, suka minum panas karena enak, dan muntah, kurang selera makan, urinnya sedikit, kemudian rasa kenyang. Jadi ngelihat makanan dia lapar, habis ngelihat makanan kenyang. Oh gitu. Itu ngirit banget ya. Ya. Tidak nyaman pada perut, rasanya manis dan kalau ini mulutnya kayak lengket. Dan manis. Kalau tadi kan yang tadi menyenangkan gitu ya. Kalau menyenangkan nggak bisa diobati, gimana obatinya? Dia senang. Terlalu lelah untuk berbicara atau bergerak. Ngomong aja dia lelah dia. Jadi ketika ditanya dia diem karena kalau mau ngomong itu capek dia. Ya, itu aja. Cukup? Ya, cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk tanya jawab. Saya serahkan berantum. Silakan. Baik, jazakallah khairan sisa atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan menambah nafsu makan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Anak Ummu Fahri di Medan. Ummu Fahri di Medan, Sumatera Utara ya, Ibu? Iya, silakan Ummu Fahri. Terus matikan, ini kan dulu TV-nya, matikan aja, katakan sebentar matikan. Ya, 6.
Nampin saya. Anak Iya. mau tanya, Mm-mm. setiap hari itu Iya. keluar ini ya, ingusan gitu, bersin-bersin gitu. Kadang ada cairan itu kayaknya ke ini ya, ke tenggorokan gitu. Baik. Flu gitu. Hampir setiap pagi. Iya. Itu sudah berapa lama Bu flu atau ingusannya? Udah lama, ginseng udah lama banget udah. Mungkin ada 10 tahunan lah. Gitu. Sudah ada berapa bulan? Udah lama sih, saya udah ada sudah 10 lama. tahun ya, ada 10 tahun. Oh Tapi baik, memang 10 tahun penyakit menahun ya berarti ya. Baik. iya. Nampin saya Iya. Jazakallahu khairan. Iya wa'alaikum. Ada yang mau tanya? Cukup. Ya baik. Silakan Sisi. Pilek menahun. Pilek menahun. Ada dua hal yang bisa ibu lakukan. Ya. Yang pertama, ibu bisa mencari biji abutus sauda, Iya. jinten hitam. Jinten hitam. Ya, setengah sendok teh, kemudian dikunyah, kemudian minum air hangat. Ya. Setiap bangun tidur mau tidur, kunyah, biji kunyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bisa menggunakan mengkudu setengah buah, Setengah. yang matang, yang udah matang. lembek itu. Ya. Biasanya kan tua dulu tuh putih tuh. Hmm. Putih biarkan semalaman, nanti pas besoknya udah lembek, ambil separuh, kemudian separuh untuk makan habis makan pagi, Iya. separuhnya lagi dimakan sore, ya, dimakan, dikonsumsi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Fakhri yang ada di Medan, Sumatera Utara. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ana dari Abu Fadlan, dari Depok. Abu Fadlan di Depok. Silakan Ya. Abu Fadlan. Sinse mau nanya nih, Sinse, kalau penyakit GERD lambung itu apa ya, Sinse, ininya? Taunya GERD dari mana, Pak? Ana udah kebetulan istri yang sakit Hmm. dan dia udah ke dokter. Iya. Dan Kapan? udah Ke dokter kapan? Ke dokternya sebenarnya dia udah waktu itu udah lama dok waktu COVID, tapi dia kambuh lagi nih dok. Sinse? Berarti yang awal itu minum obat dokter sembuh gitu? Ya, alhamdulillah. Dia waktu itu udah lumayan lah, ininya sembuh dari, belum sembuh banget sih. Iya. Kalau kadang-kadang suka kambuh juga gitu. Tapi dikasih obat lagi. Akhirnya anak kepikiran, kayaknya obat itu hanya sesaat doang. Maunya dengan ramuan-ramuan aja gitu, kayaknya lebih afdol. Insya Allah banyak orang bilang bisa cepat lebih sembuh, insya Allah ya. Nah itu gimana sih obatnya, ramuan yang harus dipakai? Baik. Itu saja Pak pertanyaannya ya. Iya, itu aja. Mohon Ya. ditunggu jawaban dari Sensei. Ya, syukron. Afwan. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah benar ya, ketika seorang sakit kemudian datang ke pengobat, ya, dan ini yang kepikiran dan yang didatangnya adalah dokter dalam hal ini, kemudian Allah kasih kesembuhan, Ya. kemudian kambuh lagi, Betul. kemudian kasih obat lagi, sembuh lagi, kadang kambuh, kadang sembuh gitu. Kalau menurut saya berarti ada kecocokan itu. Jadi tinggal Bapak itu datang ke dokter, itu ditanyakan pula apa yang memicu. Makanya dalam kaidah kesehatan klasik kan yang pertama ada hibdus sihah, mengkonsumsi merawat buat badan dengan cara mengkonsumsi makanan yang membuat badan itu sehat. Yang kedua adalah limya dan mudi, menjaga diri atau berpantang lah kalau bahasa awamnya. Itu berpantang. Dia tanya apa yang tidak boleh, apa yang harus dipantang. Benar. Karena menjadi kambuh itu kan karena mengkonsumsi sesuatu yang Betul. seharusnya tidak dikonsumsi gitu kan. Ya, lagian sudah dipetakan di negeri ini ya. Ketika
pengobatan jamu itu kan bagian dari budaya. Maka yang diresepkan ketika keluhan sakitnya adalah sesuai dengan budaya yang ada. Iya. Artinya budaya itu sesuatu yang sudah berlaku bagi masyarakat, yang sudah berlaku selama ratusan tahun, minimal 300 sampai 500 tahun. Nggak bisa kemudian dijawab secara budaya kalau kemudian pertanyaannya GERD gitu kan, mah misalkan begitu, kemudian hipertensi gitu kan, itu nggak nyambung. Makanya ketika Indonesia kemudian menetapkan jamu sebagai budaya warisan tak benda, maka ketika melakukan bimbingan penyuluhan pun seperti itu, Pak. Menjawab kayak tadi pertanyaan pertama, pilek menahun. Itu dari zaman dulu juga pilek. Ya kan? Beda lagi kalau dia nggak menyampaikan keluhan kan. Kalau misalkan misalkan ada orang yang mengatakan saya sinusitis, walaupun semua sinse itu pernah belajar, disuruh ikut belajar juga anatomi, patofisiologi dalam kedokteran barat itu. Akan tetapi sudah dipetakan ranahnya, nggak boleh kemudian mengambil sesuatu yang bukan ranahnya. Gitu ya. Oh, itu betul-betul bukan ranah kami. Jadi GERD itu bukan ranah kami. Apakah nggak ada obat, nggak ada jamu GERD dalam pengobatan tradisional atau klasik? Secara aturan nggak ada. Memang aturannya udah sudah seperti itu. Adapun kok ada di acuan sediaan herbal misalkan gitu. Ada di acuan sediaan herbal untuk beberapa obat-obat medis. Tahu acuan sediaan herbal juga tidak boleh dijual bebas. Maksudnya tidak boleh dimiliki oleh masyarakat umum. Yang itu membuktikan yang ternyata juga nggak boleh digunakan secara umum. Walaupun sudah dicetak banyak, kemudian dibagikan. Akan tetapi tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum. Apa buktinya tidak boleh dikonsumsi masyarakat umum? Di situ ditulis tidak boleh menukil, mengutip, mengkopi, dilarang. Ada undang-undang hak cipta yang dimiliki oleh Badan POM, sehingga tidak boleh dinukil, ya kan? Jadi ya seharusnya di situ ambilnya. Haknya seorang pengobat tradisional ketika ada pertanyaan GERD, ada pertanyaan hipertensi, ada pertanyaan stroke, itu ngambil rujukannya adalah di acuan sediaan herbal. Karena buku ini disusun oleh Badan POM resmi di bawah Kementerian Kesehatan, gitu ya. Artinya ini boleh sebagai jawaban. Tetapi ternyata di buku itu ditulis nggak boleh. Jadi untuk konsumsi umum itu nggak boleh. Nggak boleh disebarluaskan. Nah, berarti nggak boleh jawab dengan itu, gitu loh. Maksudnya itu jangan kenapa nggak, kan sering kenapa sih kalau ini nggak mau jawab ya? Emang nggak boleh dijawab. Begitu. Bukan nggak ada, pemerintah ada membuat bukunya. Cuman nggak semua orang punya juga. Ya. Loh, kalau Sisi punya nggak? Kalau saya mah lengkap, ini dari awal sampai akhir ya, lengkap. Bukan masalah itunya, tapi yang nggak bolehnya inilah, yang dilarang untuk disampaikan dan sebagainya. Dan ada aturannya. Ada aturannya. Saya dulu tidak tahu. Beberapa kali kan saya nyampaikan karena nggak tahu. Kemudian beberapa teman Sudin jangan disampaikan lagi. Oh iya udah. Akhirnya memang nggak boleh disampaikan. Dan di situ memang ada ternyata. Hanya saya cek. Oh iya, tadinya saya kan, masa punya BPOM nggak boleh disampaikan kan? Ternyata memang nggak boleh gitu. Di situ juga menegaskan bahwasanya sakit-sakit yang dihukum oleh kedokteran Barat itu tidak boleh pengobatan tradisional kemudian secara umum mengumumkan obatnya A, B, C, D dan sebagainya. Lagian nggak bisa dong Bapak dengan dokter ketemu kemudian sembuh.
Kemudian dengan pengobatan tradisional, ya Bapak harus cari pengobatan tradisional di sekitar Bapak. Sebanding namanya kan. Iya. Kemudian ceritakan asal-usul dan sebagainya, sehingga mengobatinya juga bukan GERD kan, tapi mengobatinya berdasarkan sesuai dengan kaidah yang diperbolehkan di sini. Tuh, nggak apa-apa, ke dokter lagi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan karena memang udah cocok ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para yang lain, pendengar yang lainnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Fadlan yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ana dengan Umu Zian di Garut. Umu Zian di Garut. Silakan Umu. Iya, Ana mau bertanya, Sinse. Ini anak saya Zalfa itu umur 6 tahun. Udah seminggu itu hidungnya berkerak, terus ada keluar lendir berupa kayak darah, tapi agak keruh warnanya. Sudah berapa lama Ibu? Sekitar seminggu. Seminggu ya, baik. Keluar darah apa kalau keraknya dikelopek? Iya, kalau dikopek sih, cuman kalau tidur kan mampet, jadi suka keluar lendir gitu, tapi ada salurannya keruh. Baik. Umurnya tadi berapa Ibu? 6 tahun lebih sih. 6 tahun. Ya, cukup. Ya, baik. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Nah. Iya, syukron, jazakillah khair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Ibu bisa menggunakan wortel diparut Ya. sampai dapat airnya, kemudian diperas ambil airnya, biar dapat sekitar 2 sendok makan. Kemudian dikasih madu secukupnya. Secukupnya itu banyak sesuai selera anak. Agar wortel dengan madu itu masuk. Usahakan nyari madunya, kalau ada kapuk randu, kalau nggak ada madu hutan boleh. Ya, sesuai selera. Kemudian minum 2-3 kali sehari. Kalau 2 kali berarti pagi sore. Habis sarapan sama mau tidur. Kalau 3 kali berarti habis makan siang. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zalfa yang ada di Garut. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin untuk bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Ya, Sinse. Ya, silakan Umu. Emak saya ini sudah beberapa pekan ini, Sinse, selalu sakit pahanya, kontusnya, Sinse. Maksudnya orang tua Ibu ya? Iya, usia berapa Ibu? Sekitar lebih 70, Sinse. Lebih dari 70 tahun, Iya. Baik. Ya, syukurlah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Insyaallah 70 tahun. 70 tahun. Ya, kita mana anak muda ya, belum. Kayak kita nyampe aja belum tentu ya. 70 itu luar biasa. Ya. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan beluntas. Beluntas itu 1 tanaman sekitar 50 cm. Ada ya di Sulawesi ada. Ya, Ada insyaallah. insyaallah ada. Ibu tinggal milih. Kalau mau milih beluntas atau mau milih ada 1 sendok teh. Ada. Nah. Ya, kalau ada 1 sendok teh berarti tambah daun salam 3 lembar. Ada 1 sendok teh, temulawak 1 ibu jari. Kemudian diparut, seduh pakai air panas setengah gelas sampai 3/4 gelas. Saring minum sekaligus setiap mau tidur. Kalau pakai adas maka tambahan daun salam. Tapi kalau pakai beluntas, temulawak sama beluntas saja. Kemudian tapi direbus kalau beluntas. Temulawaknya diiris-iris, potong-potong, kemudian beluntasnya juga dipotong-potong, kemudian direbus 2 gelas agar jadi 1 gelas. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Terserah Ibu mau pilih yang mana. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan.
Halo? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Bapak Hatta di Jakarta, Pak. Pak Hatta di Jakarta. Ya, silakan Pak, dikeraskan suaranya ya. Iya, ini saya ada keluhan di telinga saya nih. Iya. Telinga sebelah kiri Mm-mm. sakit sampai keluar darah gitu. Ya, Sensei. Sudah berapa lama Pak? Ya udah cukup lama lah. Saya udah pernah sering ke dokter tapi belum ada perubahan. Sudah sering ke dokter. Ada dokter apa, Pak? Kalau dokter sih cuma dibilang suruh operasi aja itu Sensei. Tapi kasih obat nggak? Nggak dikasih obat malah. Baik. Nyeri itu Sensei. Nyeri. Baik. Cukup? Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Ya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Untuk buahnya Bapak bisa menggunakan apel hijau. Secukupnya di blender agar dapat 3/4 gelas. Untuk jamunya Bapak bisa menggunakan 1 ikat akar alang-alang. Pertemuan ikatannya sebesar pertemuan antara ibu jari dengan dari telunjuk. Panjang sekitar 1 jengkal. Dipotong-potong kemudian direbus pakai 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya agar tersisa menjadi 2 gelas. Setelah kecilkan apinya biarkan, setelah 2 gelas kemudian disaring. Bagi 3. 2 gelas itu dibagi 3, minum pagi, siang, sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya, Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ahmad di Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, keluhan saya tentang nafas saya yang berbau tidak sedap sudah sejak lama. Dari remaja dulu sampai sekarang, umur saya sudah 67 tahun. Sangat mengganggu sekali Sensei. Apalagi ketika sholat berjamaah sehingga membuat saya minder, tidak mau dekat ya karena mengganggu jemaah yang di kiri kanannya. Iya. Tolong solusinya Sensei, ramuannya. Jazakallah khairan. Nah. Mana jamaah kemudian menghindar ya? Nah. Jamaah harus dekat Pak, tetap ya. Siwak itu kalau jamaah solusinya siwak. Kalau ketika mau berjamaah usahakan Bapak selalu bersiwak. Ya kan, karena siwak itu menghilangkan bau mulut. Kemudian ketika gosok gigi ya di atasnya dikasih minyak zaitun. Itu juga menghilangkan bau mulut. Kemudian minum dan kumur daun sirih, itu juga menghilangkan bau mulut. Kemudian makan buah jambu biji. Ya, itu juga menghilangkan bau mulut setiap mau tidur. Atau setiap mau sholat. Iya. Paling gampang potong-potong, rendam. Kecil, ya. Nah. Ya, jadi infusnya itu ya. Kemudian diminum. Jadi air jambu biji itu menghilangkan juga bau mulut. Ini yang menghilangkan loh ya. Tapi jangan juga makan makanan yang berlemak. Dihindari. Iya, apalagi Pekanbaru. Apalagi Pekanbaru, makanya saya bilang begitu. Saya mau bilang begitu nggak enak. Pekanbaru gimana ya? Iya. Nah. Kurangi yang berlemak. Iya. Ya. Kurangi yang kalau jadi apa? Selilit apa? Yang nempel di gigi, daging nempel di gigi itu sekecil. Iya. Kurangi yang kalau nempel di bau gitu ya. Kayak daging biasanya tuh. Iya, biasanya. Ya. Betul. Nah. Karena bau mulut itu bisa ada 2. Bisa juga dari faktor mulutnya, giginya, gusiknya, atau memang dari perut. Ya, makanya saya katakan tadi ada 2 kan solusinya. Siwakan, sikat gigi pakai zaitun, itu kan luar tuh untuk menjaga mulutnya. Ada untuk menjaga dalamnya. Tadi saya bilang air jambu biji, makan buah jambu biji, beberapa lalapan yang seringnya menghilangkan bau mulut dan bau badan adalah kemangi. Itu orang mana? Jawa yang pecel lele itu, Lamongan ya. Pintar juga tuh. Kadang ikan lele itu kan juga bisa menimbulkan bau.
atau ayamnya atau Iya. apa ya. Nah. Tapi kemanginya kan menghilangkan. Betul. Belen tuh seimbang kan. Iya. Bapak itu tuh kemangi menghilangkan bau. Terus daun mint, terus beluntas, Beluntas itu juga juga, menghilangkan ya. bau. Maka lalap beluntas itu juga menghilangkan bau. Tadi juga daun sirih juga menghilangkan bau. Tapi kalau makan beluntas, ini beluntas dikunyah, kemudian ditelan, dipakai lalapan, ini buat mulutnya juga buat kalau bau dari perut. Nah. Itu ya. Kalau kemangi juga yang dari mulut maupun dari perut. Jambu juga yang dari mulut maupun dari perut. Tapi kalau yang dari mulutnya, kalau kan tadi yang dibilang kan tadi sholat jamaah ya. Iya. Nah ini jaganya berarti siwakan itu. Siwak. Ya. Iya kan. Sebelum sholat makan jambu dulu. Iya. Iya kan. Nggak mungkin dan belum makan beluntas kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu kemangi. Kemangi kan harus ada sebagai lalap, cocolannya. Jambu dong. Iya, jambu. jambu. Sep-sep minum dikit aja. Banyak-banyak cuma mau sholat kok. Habis itu minum, siwakan. Gigi boleh. Yang dikasih zaitun siwakan boleh. Set-set siwakan. Berangkat udah. Oke Pak, udah. Insya Allah. Iya. Demikian mudah-mudahan menjadi solusi juga bagi yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ahmad yang ada di Pekanbaru. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Firdaus di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, kenapa ketika lagi haid saya sering ngerasa pusing, mual, enak sampai nggak nafsu makan? Mohon solusinya Sensei, karena setiap haid supaya tidak pusing dan mual. Jazakallahu khairan. Jadi kalau kenapa itu harus diperiksa itu, kalau kenapa itu harus diperiksa. Tetapi keumuman sah-sah saja orang gangguan haid. Gangguan haid itu macam-macam. Ada yang pusing, ada yang nyeri, ada yang pusing marah-marah, gitu kan. Ya kalau keumuman ya. Kalau saya sih nggak pernah ngelihat di keluarga saya, ibu, adik, istri, anak, saya nggak pernah ngelihat kalau baru haid itu marah-marah. Makanya saya nggak tahu. Emang ada. Tapi kata seringnya kan istilahnya begitu. Baru haid, PMS misalkan. Tersinggungan marah-marah. Perasaan enggak deh. Ibu saya haid enggak, biasa aja. Adik-adik saya biasa saja. Saya dampingi kan. Iya. Anak saya juga biasa, istri saya juga biasa aja. Nggak pernah pas haid uring-uringan. Jadinya kalau begitu kan bisa dibedakan ya. Oh ini berarti orang lagi haid nih. Begitu. Pusing. Iya. Nah, kalau masalah head pusing sah saja. Karena biasanya kalau seperti itu disebut oleh kami adil limfati harmonis. Pusingnya karena fungsi hati yang naik. Ya. Atau bisa jadi dikarenakan perutnya, tapi seringnya karena fungsi hatinya. Umumnya orang menggunakan kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam, kasih gula. Gula batu. Gula batu boleh, gula merah boleh, Oke. Nah, gula aren boleh. Mau bikin sendiri boleh. ya, Mau beli yang sudah jadi boleh. juga boleh. Nah. Kalau bikin sendiri ambil aja kunyit 2 ibu jari. Kemudian kalau haidnya deras, ambil ubi kunyit. Kalau hanya deras. Tapi kalau haidnya itu sedikit, ambil rimpang kunyit 2. Kasih asam jawa sebesar telur burung puyuh 2. Gula secukupnya. Rebus sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum. Ya, lakukan boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ya. Sensei. Jadi ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19 November Sensei. 19 November. Sebenarnya secara musim ini kita sudah masuk musim dingin akhir. Musim dingin akhir Ya, 19 November itu masuk musim dingin akhir. Ya. Di mana matahari melintas garis balik selatan 17 derajat lintang selatan. Ini kemarin dari tanggal 9 November, ini udah 10 hari sudah kita masuk musim dingin. Energi masuk ke ginjal dan tertutup. Ini musim menyimpan namanya. Menyimpan. Nggak boleh terlalu banyak mengeluarkan energi vital, diumbar.
Dikarenakan angin bertiup dari arah barat ke arah timur, hawanya dingin, anginnya. Cuacanya ya hujan cukup mulai meninggi, disertai dengan bertiupnya angin dari barat ke timur dengan suara bergemuruh menakutkan. Hujan dan petir saling menyambar. Hawanya dingin, hujannya turun sewaktu-waktu. Musim yang indah sesuai dengan tabiatnya. Pada musim ini sedang berlimpah musim buah seperti mangga. Iya, betul. Durian mulai ya? Durian, iya, sudah durian. mulai. Dulu biasanya kalau begini rambutan udah mulai. Betul. Manggis, ya ini belum kelihatan nih. Iya. Sawah kembali hijau, ya udah hijau sih kemarin lihat. Airnya mengalir jernih. Burung belibis mencari mangsa di kolam. Di dalam parit muncul binatang kecoa, lipas yang mulai naik ke rumah. Dan ini manusia penuh syukur hasil alam itu berlimpah. Petani mulai membajak sawah. Secara kesehatan daya tahan tubuh itu mulai melemah. Iya. Udah terserang penyakit seperti gangguan tenggorokan. Ya. Suaranya tenggorokannya nyeri. Tuh. Kemudian kemarin anak saya juga begitu tuh, tenggorokan. Apalagi bagi yang suka makan jajan di luar. Paru-paru nyesak, batuk. Juga, ya. Lagi mulai, kemudian telinga, tadi bapaknya juga yang ngomong, telinganya tuli. Kemudian gangguan perut. Mencret. Iya. Ya, buang air terus menerus. Kemarin begitu ada juga. Iya. Yang buang airnya seharian, meriangnya semingguan. Dan tulang punggung nyeri. Tulang punggung. Miring kanan nyeri, miring kiri nyeri, nggak miring nyeri. Serba salah. Iya, serba salah. Maka biarkan dirimu tetap tenang di musim yang menyimpan. Jalani pola hidup yang baik, jangan takut dan jangan khawatir. Usahakan bersikaplah seperti gadis dalam pingitan. Keren banget dalam pingitan. Maksudnya gimana? Olahraganya indoor. Ya, jangan terlalu mengumbar keringat terlalu banyak, karena energi vital sedang menurun. Kalau terlalu banyak maka pencernaan yang terganggu. Biasanya secara teori seperti itu, logika teorinya begitu. Tapi ingatlah, Allah yang turunkan penyakit. Sah-sah saja kepada siapa yang turun. Ya kan? Allah pula yang turunkan obatnya. Alimahu man alima wa jalu man jala. Yang Allah kasih tahu yang tidak maka tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan saya kira bila taufiq alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Alkianji hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam azakumullah program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3